Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini masih ada hubungannya dengan cerita sebelumnya. Masih berhubungan dengan teluh atau guna-guna. Kali ini saya ambil judul Merenggut Nyawa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Usia pernikahan kami genap setahun ayahku meninggal. Istriku ikut denganku karena aku hanya tinggal bersama ibuku. Jadi kami waktu itu hanya bertiga yang tinggal di rumah kami. Setelah kepergian ayahku, banyak lagi kejadian-kejadian aneh di rumahku. Terkadang seperti ada tamu, tetapi tidak ada yang datang. Ada suara, tapi tidak ada orangnya. Belum lagi seperti terlintas ada orang yang masuk ke dalam kamar, seperti orang berjalan di atas atap rumah. Dan kejadian itu berulang kali setiap hari terjadi. Sekarang kondisi ibuku yang mulai sakit-sakitan, badannya penuh dengan bintik-bintik gatal. Terkadang sampai luka karena keasikan menggaruk. Berat badannya juga mulai menurun. Di rumah kami hanya ada aku dan ibuku, karena abangku sudah bekerja di Malaysia. Jadi setiap hari aku tempat curahan keluhan ibuku. Terkadang ibuku juga teleponan dengan kakakku yang nomor 2. Ibuku itu orangnya tidak mau diam, tidak mau hanya duduk-duduk saja di rumah. Dia selalu giat mengerjakan apa saja, sehingga orang kalau melihatnya, dia tidak kelihatan seperti orang yang sedang sakit. Ibuku seringkali check up untuk memeriksa sakitnya, kadang ke bidan desa, kadang ke bidan-bidan seputaran rumah. Keluhan yang selalu dirasakannya sakit pada dadanya, mungkin asam lambung, karena beliau selalu saja makan obat asam lambung. Aku tidak bisa memantau terus selama 24 jam, karena aku juga bekerja. Jadi waktuku hanya dari jam 5 sore sampai pagi saja. Pernah suatu malam, aku harus mengantar ibuku ke sebuah kampung, di mana di sana ada tukang urut yang katanya bisa mengobati penyakit. Kebetulan tukang urut itu juga sering dan kenal dengan keluarga kami. Aku antar ibuku pukul 7 malam, dan kami kembali pukul 11 malam. Selain tempat yang jauh, ketemu dengan tukang urutnya juga lumayan lama menunggunya, karena beliau banyak pasiennya. Begitulah terus menerus, dimana ibuku selalu minta diantar. Jika ada waktuku, aku selalu mengantar ke kecamatan sebelah, namanya Dek Tambeng. Aku juga antar karena aku mau ibuku bisa sehat. Yang anehnya, orang si pengirim teluh itu selalu datang menemui ibuku saat pagi hari, di saat aku tidak ada di rumah. Dia selalu datang seperti memantau dan melihat reaksi dari semua yang dia tanamkan di rumah kami. Memang tujuan dia hanya ingin memantai keluarga kami.
3 bulan usia pernikahanku, kami dikaruniai anak laki-laki. Setiap hari kami direpotkan karena bayi kecilku yang rewel. Anakku selalu menangis, selalu rewel setiap hari karena menurut orang yang bisa melihat, anakku mempunyai indera keenam yang kebetulan terbuka. Jadi dia bisa melihat makhluk-makhluk astral atau tak kasat mata. Suasana di rumah semakin panas. Kami selalu cekcok antara aku, ibu, dan istriku. Aku terkadang tidak mengerti, sampai masalah kecil pun bisa menjadi besar. Dan kami semua tidak pernah menyadari bahwa semua itu dikarenakan pengaruh benda tanaman gaib yang memang belum sempurna hilang dari rumah kami. Terus saja cekcokan kami selalu terjadi di rumah. Tidak terasa, setahun sudah usia anak pertamaku. Tepatnya waktu itu bulan Ramadan. Kakakku yang nomor 2 janji datang bersama anak-anaknya 2 minggu sebelum lebaran, karena mereka ingin berlebaran di rumah kami. 2 hari sebelum kedatangan kakakku dan keluarganya, ibuku minta diantar ke tempat ustadz, kepala perguruan pencaksilat. Kebetulan temanku berguru di padepokan tersebut. Kami bertemu langsung dengan kepala perguruan padepokan. Cerita punya cerita, obrol punya obrol. Pak Ustadz membisikkan di telingaku, "Pak, minuman ini minuman biasa, hanya sebuah wedang jahe, Pak. Tapi sudah kami doakan, jika nanti apapun yang terjadi pada ibu bapak sudah ikhlas," kata Pak Ustadz. Aku terkejut sejadi-jadinya, karena memang niat dan tujuan kami datang sudah kehendak dan keikhlasan karena Allah Ta'ala. Aku menjawab, "Ikhlas Pak Ustadz," jawabku. Pak Ustadz menyerahkan serbuk minuman kepada ibuku, dan kami pun pamitan untuk undur diri. 2 hari setelah kedatangan kakakku dan keluarganya, sedikit merasa senang ibuku, karena di rumah ramai, cucunya datang hendak berlebaran di rumah. Tepatnya 4 hari sebelum lebaran, kakakku telepon pagi hari pada saat jam kantor. "Ibu minta dibawa ke dokter." "Gimana tuh?" kata kakakku. "Ya sudah, bawa saja ke rumah sakit yang di tengah kota itu. Dia jam 9 sudah buka kok," jawabku. Kakakku kemudian membawa ibuku ke rumah sakit tersebut. Setelah bertemu dokter, ibuku diberi obat untuk diminum 3 kali sehari. Sepulangnya aku dari kantor, kita ngobrol semua di ruang keluarga. Kakakku yang nomor 1 dan keluarganya juga datang. Kami bersenda gurau sambil tertawa. Tetapi aku diam-diam perhatikan gerak-gerik ibuku. Beliau sudah tidak lagi melihat kami. Wajahnya dipalingkan, hanya melihat keluar rumah saja. Aku sebenarnya sudah mengetahui keanehan yang terjadi pada diri ibuku sudah sebulan sebelum kejadian itu. Tapi aku berusaha untuk diam. Di antaranya, ibuku menghasut kami semua supaya kami bertengkar. Sampai akhirnya kita berkelahi, saling menyalahkan. Anakku sudah tidak mau disentuh karena
karena ketakutan melihat ibuku. Dan beliau juga minta baju seragam sebelum lebaran, dan dia meminta baju warna hitam. Keadaan itu sudah aku rasakan sebulan sebelum kejadian itu. Tetapi kelainan-kelainan itu aku tutup-tutupi setiap hari supaya semua kakak-kakakku termasuk istriku tidak panik. Selepas maghrib, kakakku yang nomor 1 pamitan pulang. Kami pun beres-beres mau tidur karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sewaktu aku hendak tidur, aku perhatikan kamar ibuku kok belum dikunci pintunya. Aku menghampiri ibuku. "Loh, Bu, pintunya kok belum dikunci?" tanyaku. Ibuku malah menunjukkan kain putih yang dipegangnya. "Ibu barusan batuk, bersih kok ya, tidak ada darahnya," kata ibuku. Tiba-tiba aku mendengar perut ibuku seperti akan mengeluarkan sesuatu. Tidak lama kemudian, ibuku batuk dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. "Tolong bawa aku ke dokter yang tadi siang," kata ibuku. "Mana ada dokter itu, Bu? Sudah malam begini," jawabku. Ibu menjari tanganku supaya mengantarkannya ke dokter. Sampai di muka pintu, ibuku muntahkan lagi darah segar. Aku panik. Aku minta kakakku yang nomor 2 memegang ibuku yang sudah lemas, karena aku akan memanggil kakakku yang nomor 1 yang baru saja pulang. Sepulangnya aku membawa kakakku dari rumah, sudah ramai suara tangisan. Kami bergegas membawa ibuku ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Kami sudah menduga bahwa nyawa ibuku tidak akan tertolong, tapi kami tetap membawanya ke rumah sakit. Dan akhirnya sampai di rumah sakit juga percuma. Kami membawa ibuku kembali karena ibuku sudah tidak bernyawa. Beberapa jam kemudian, rumah kami ramai berdatangan sanak saudara. Adik ibuku yang sudah tiba, dan tiba-tiba saja lampu padam. Di luar banyak anak remaja yang sedang mendirikan tenda. Entah dari mana datangnya angin kencang dari depan rumah sampai ke belakang. Padahal cuaca tidak mendung. Semua gorden terangkat sampai ke langit-langit rumah. Pintu dan jendela terbuka semua. Angin kencang menerpa rumah kami. Tapi kejadian itu hanya beberapa menit saja. Anehnya, angin berhenti, lampu pun menyala kembali. Kami hanya bisa pasrah pada Yang Maha Kuasa. Apakah kejadian itu pertanda sesuatu yang sudah menimpa ibuku? Kami tidak tahu. Keesokan harinya pukul 10 pagi, mayat ibuku dikebumikan. Siapa lagikah korban selanjutnya dari keluarga kami? Ikuti terus kelanjutan cerita horor saya. Kita lanjut cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Jangan lupa subscribe ya. Nantikan cerita selanjutnya.